Shalom. Good news kali ini saya beri judul Koneksi bagian kedua. Kalau pada waktu yang lalu saya sampaikan bahwa boleh-boleh saja kita berkoneksi dengan orang-orang tertentu yang dapat berdampak dalam kehidupan sosial kita. Dan saya akhiri dengan tentang perlunya kita terkoneksi dengan Tuhan yang merupakan koneksi yang bernilai kekal. Sekarang saya mau tegaskan tentang koneksi kita dengan Allah. Koneksi kita dengan Allah sebenarnya adalah suatu inisiatif dari Allah. Tuhanlah yang berinisiatif agar kita manusia dapat terkoneksi dengan Dia. Sedangkan manusia, karena dosa, maka terjadi penolakan terhadap Allah, yaitu manusia cenderung untuk bersikap semaunya sendiri. Seringkali manusia itu tidak sensitif akan dosa, sehingga walaupun dia adalah seorang Kristen, bahkan seorang yang telah aktif melayani, bahkan seorang hamba Tuhan atau pendeta sekalipun, yang sebenarnya dia tahu itu dosa, tapi dia lakukan juga. Itu karena mata rohaninya masih diselubungi oleh tipuan iblis yang memberi pemahaman kepadanya bahwa tidak apa-apa kok, kan Tuhan Maha Pengampun. Nanti setelah berbuat dosa, minta ampun aja lagi, selesai. Pernah dalam satu obrolan saya dengan beberapa pendeta, ada yang berkata, ada pendeta istrinya 3. Sampai saya tanya lagi, masa Pak? Ada yang seperti itu. Ini hanyalah satu contoh ekstrim dari banyak fakta lainnya. Oleh sebab manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan seharusnya kita manusia yang berdosa ini masuk neraka, maka Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia agar bisa berbalik kepada Allah dan diselamatkan. Sehingga dia rela menjadi manusia yang hina, lahir di kandang domba, di palungan, dan bahkan dia rela direndahkan, dihina, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian besar keinginan Allah untuk terkoneksi dengan kita. Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang memulai berinisiatif untuk terkoneksi dengan kita. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin memperdalam koneksi dengan kita, yaitu kita dijadikan sahabatnya. Tuhan yang berinisiatif, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 14, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Betapa perlunya kita terkoneksi dengan Tuhan. Dalam semangat kita mengikuti Tuhan, kesetiaan kita mengiring Dia, bukan fanatisme kita yang menentukan, tetapi bagaimana koneksi kita dengannya. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bukan banyak atau besarnya pemberian itu yang menentukan, tetapi bagaimana koneksi kita dengannya ketika kita memberi. Dalam kita berdoa kepada Tuhan, bukan lamanya waktu kita berdoa, bukan kerasnya suara doa kita, bukan sekedar kata-kata indah yang tersusun rapi di doa kita, tapi bagaimana koneksi kita dengannya saat kita berdoa. Kesimpulannya, dalam setiap waktu di kehidupan kita, mari kita fokus dan jalani dengan teliti bagaimana koneksi kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami banyak berkat rohani dan jasmani melalui koneksi itu. Dan Tuhan katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mari saudara, tingkatkan koneksi kita dengan Tuhan lebih dalam lagi. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.